Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya dengan jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Di video ini ada pertanyaannya adalah, apa mustahil kamu percaya Al-Quran? Tidak ada perintah seperti itu. Jadi tidak harus aku ikuti. Baik, saya tanggapi. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban di sana. Oke. Bisa saya tanggapi sekarang? Baik, bisa tanggapi sekarang? Bisa? Siap. Nah, sama. Sunat pun seperti itu. Makanya sunat itu adalah tanda perjanjian dari Tuhan dan Abraham, antara Tuhan dan Abraham dan keturunan Abraham ini. Siapa keturunan Abraham? Yaitu bangsa Israel. Nah, lalu bagaimana sekarang yang bukan keturunan Abraham, yang bukan bangsa Israel? Bagaimana dengan orang Yunani? Bagaimana dengan orang orang Indonesia? Bagaimana dengan orang Arab? Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Mereka bukan keturunan Abraham. Dan kami masuk ke dalam perjanjian itu bukan dengan lewat perantaraan sunat. Materai kami bukan sunat lagi. Nah, masalahnya kan kalian tidak ngerti sunat itu apa, kan gitu. Jadi makanya saya bilang sebuah kecacatan logika. Karena Yesus sunat, maka orang Kristen harus sunat. Mas, saya balik aja. Karena Muhammad nikahi anak di bawah umur, maka kamu wajib nikahi anak di bawah umur. Katanya mengikuti Muhammad. Nah, makanya kita harus mau logika kita itu dibalikan kepada kita. Nah, sekarang kan kamu kena kalau kayak gini caranya. Sunat itu hanyalah kepada Abraham dan keturunannya. Bangsa-bangsa lain gimana? Udah? Silakan. Gini Bang, kalau abang memperbandingkan antara Yesus dan Muhammad, antara sunat dan perkawinan, gini konteksnya gini Bang. Kalau Nabi itu kan hanya dipercaya sebagai Nabi Bang. Tapi kalau Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi apa yang dilakukan seorang Tuhan, kalau memang mengikuti kan gitu, mengikuti Tuhan Yesus, ya harus diikuti. Intinya kan gitu. Jadi tingkatannya beda Bang, antara Nabi dan Tuhan. Di situ Bang. Bedanya di sini. Saya putarin videonya ya. Tunggu dulu Bang. Jangan takut lah. Saya putarin. Ini bedanya sesuai nih. Perjanjian dong. Sesuai perjanjian. Abang kan bilang tadi beda. Jangan dipotong. Diperlakukan beda kan? Bang, gini. Cara kami memperlakukan Yesus. Caranya abang gini. Setelah saya menjelaskan, baru abang ingin memotong. Silakan. Masa Bang aku harus ngingetin terus mulai tadi Bang? Setiap aku ngomong dipotong, ngingetin lagi baru abang sadar. Nah, waduh. Kapan selesainya kalau gitu Bang? Silakan. Jadi gini Bang, saya ulang lagi ya. Di sana ya, kenapa saya menanyakan tentang sunat, tentang Yesus? Mempermasalahkan, bukan mempermasalahkan sih, mempertanyakan. Tadi dia mempermasalahkan. Kenapa? Karena orang Kristen meyakini bahwasanya dia Tuhan. Nah, sedangkan kalau meyakini bahwasanya dia itu Tuhan, berarti mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan katakan, misalkan lah. Ya kan? Memang Tuhan Yesus tidak memerintahkan sunat, oke. Tapi mereka yakin mengikuti Tuhan Yesus. Lalu kenapa tidak mengikuti cara-cara Yesus? Sudah. Kalau dengan Nabi Muhammad itu beda Bang. Nah, bedanya apa? Karena kalau Nabi Muhammad dalam kita itu adalah kita percaya dia Nabi, bukan Tuhan. Oke, jangan diulang-ulang lagi Bang, diulang-ulang terus. Sudah belum? Aku kalau udah selesai pasti aku bilang udah Bang. Jadi kalau abang terburu-buru, oke lah aku kasih waktu, oke. Buat baik, abang, saya
Saya setuju bahwa orang Kristen, kami Kristen memperlakukan Yesus dengan cara Muslim memperlakukan Muhammad jauh berbeda. Jauh berbeda, Bang. Nah, kita dengar ya, bagaimana umat Muslim memperlakukan Muhammad. Kita dengar. Kita dengar ya, kita dengar. Dan baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kuburnya, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu. Oh, sebentar. Ini, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Bang, Ya. tadi saya katakan cara orang Kristen memperlakukan Yesus dengan cara umat Muslim memperlakukan Muhammad jauh berbeda, betul? Betul? Betulkah Bang bahwa Muhammad itu hanya manusia biasa? Betul? Nah, kenapa Bang ludahnya diperebutkan Bang kalau dia hanya manusia biasa? Ludahnya aja mereka, jangan mau ditangkap ludahnya Muhammad, ayo. Katanya wangi seperti minyak kasturi. Ayo, gimana Bang? Aku jawab. Silakan. Oke, gini Bang. Kalau abang mendengarkan ceramah, kan tadi itu ceramah intinya ya. Seorang ustadz berceramah, ya kan? Nah, di sana itu tidak ada Bang. Bohong Masanya- berarti ceramah bohong. Ya memang tidak ada. Iya, berarti bohong ceramah itu. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan itu. Enggak, ceramahnya berarti bohong. Ya, tidak ada. Bohong. Oke. Kalau kencingnya Muhammad diminum bohong atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kita dengarkan ya Bang ya. Kita dengarkan lagi Bang. Kita dengarkan Oke Bang, Bang ya. sebelum Sebentar oke. Bang nih. Apakah di situ? Nih. Iya. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, guys? Sebentar. Di sini. Nih. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Kita lanjut lagi. Kita lanjutin. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan, karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau. Maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka.
darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, kita percepat ya, kita percepat kencingnya. Nih kita percepat. Ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau Nih. Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember, di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidup. Ya, sudah dengar Bang? Sudah dengar? Apakah itu orang Karesteng Bang yang ceramah? Silakan dinyalakan dulu Bang, mikrofonnya Bang. Nyalakan dulu mikrofon karena masih dibisukan. Enggak, abang bisukan sendiri tuh mikrofon, nyalakan. Langsung bisu dia. Mike. Ya. Ah. Kenapa bang? Betul yang ceramah itu Muslim atau Karesteng? Saya nggak lihat bang. Loh. Bang, tahu Bahar bin Smith? Bahar bin Smith tahu Habib Bahar bin Smith tahu? Oh itu yang ceramah. Bukan. Itu bukan Habib Bahar bin Smith. Tahu Habib Bahar bin Smith? Tahu kalau Bahar bin Smith tahu. Oke. Nih Bang ya, ini abang dengarkan ini. Nanti kalau ya, abang bantah, dengar dulu Bang, dengar nih. Dengar Bang ya. Ya. Nih, coba ya Bang ya. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Nah, sebentar. Saya cuma mau ngomong begini. Tadi kan memang kita sudah katakan ya, kami orang Kristen mentuhankan Yesus. Sementara kalian pengikutnya Muhammad, dengar cerita itu, apa kalian tidak mendewa-dewakan Muhammad itu? Apa kalian tidak mengkultuskan Muhammad yang sangat luar biasa seperti itu? Coba silakan. Bahkan darahnya aja diminum. Ayo. Silakan, nyalakan mikrofon. Ya. Tadi kan Bahar bin Smith sudah mengatakan di sana bahwasanya yang meminum itu kan dia tidak sengaja meminumnya, ya kan? Sama Muhammad dibenarkan nggak?
bentar dulu aku ngomong ini ya. Silakan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan. Nah, gini Bang, kalau dalam ceramah maupun Bahar bin Smith ataupun siapa tadi itu, aku enggak, yang pertama nggak tahu kan aku atau siapa itu, tapi yang belakang kan Bahar bin Smith kata abang ya kan. Nah, tapi di sana tidak ada kata-kata atau ayat ataupun perintah. ya enggak, yang saya tanya Dari pengikutnya. Nabi sendiri, Pengikutnya Bang. mengkultuskan Muhammad nggak? Nah, kalau masalah pengikutnya, Bang ya, kalau masalah itu tidak masuk konteks, maksudnya tidak masuk konteks, tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang meminum, yang penting tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad, Bang. Nggak ada ajaran minum kencing. Minum kencing nggak ada ajarannya. Tidak ada. Minum kencing Memang onta ada enggak? nggak? Kalau memang ada ayatnya, abang tunjukkan sama saya. Kalau minum kencing onta enggak? Lah ya, ada nggak ayatnya? Loh, Gini aja, harus Bang. bawa, Bang. Gini aja saya Loh, sarankan begini, begini, Neng Fahma, begini saja. Enggak. Saya sarankan Mana abang belajar ayatnya? dulu. Mana ayatnya? Gini Bang, saya sarankan abang Ayatnya belajar dulu. dulu agama Islam. Ayatnya dulu. Bukan, saya Ayatnya sarankan dulu, Anda Bang. belajar dulu agama Islam. Soalnya Anda Iya. banyak nggak tahunya. Gini Bang, apa ya? Bukan nggak tahu. Abang tadi Di dalam membahas Quran boleh masalah nggak mengkonsumsi kencing. darah? Sebentar, di dalam Dengerin Al-Quran dulu, boleh mengkonsumsi Abang. darah nggak? Ini bagian siapa yang ngomong? Saya Biar apa, saya Bang? selesaikan. Ini abis ini biar kita ganti karena orang udah muter-muter Oke. kita dari tema udah kemana-mana. Dengarkan. Lemah kan abang Di sendiri dalam yang muter. sebentar, ini penutup ini. Ini penutup. Di dalam Quran boleh nggak mengkonsumsi darah, Bang? Tidak boleh. Tidak boleh. Para sahabatnya Muhammad minum darah nggak? Apakah ada perintah di sana? Iya, minum darah nggak mereka? Loh. Apakah ada perintah? Yang faktanya mereka minum darahnya Muhammad nggak? Iya, ada perintah enggak, Bang? Tunjukkan, Bang. Abang. Oke lah. Kalau abang ingin bernarasi, jangan diturunin. Kalau abang ingin bernarasi, Bang ya, bawa dalil dan ayat sebagai bukti. Baru aku akan abang jadikan guru. Tadi Oke? sudah saya putarkan videonya kok, dalil dan bukti lagi. Itu video, Bang, bukan ayat. Jadi bukan dia bohong. dalil. Jadi dia bohong. Dia bohong kalau tidak ada dalilnya. Bohong dia. Ya udahlah. Ya udah, kalau Anda mengatakan dia bohong, ya udah, siapa lagi Anda mau ngapain lagi dilanjutkan dengan Anda? Bagaimana mungkin seorang awam yang tidak tahu apa-apa nyalahin ustadz di masjid? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Bang Tupang. Wah. Tupang. Iya, Bang Tupang, silakan nyalakan kamera. Oh, terturun. Kita kasih naik lagi, ada Al-KTP. Waduh, si Al-KTP lagi. Ya, Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan, Bang Al-KTP. Waduh, saya masih di Silakan, Bang Al-KTP, silakan nyalakan kamera. Silakan. terbang. Banyak yang ngomong katanya kacamata saya kacamata perempuan katanya. Ini bukan kacamata perempuan. Masalahnya saya sudah tanya sama yang tukang jual kacamata. Ya kan? Sudah saya tanya. Ini bukan kacamata perempuan. Herman, sungguh Herman ya. Iya bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Al-KTP. Iya. Ya, Bang Al-KTP kok separuh-separuh. Masih di jalan bang, di mobil. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Gimana, sudah Abang sampaikan kepada Zuma? Sudah bang. Apa katanya?
Bahkan mereka mengatakan abang yang memblokir si Faruk, yang Wah, si sungguh malaikat fitnah Dajjal itu sangat keji. Semalam itu ada cinta solawat. Katanya kalau saya minta naik selalu di blok katanya sama Gak Bang Edis. ada, tidak pernah ada bang, tidak pernah ada. Ini bang ya, memang mereka ini dusta yang sangat keji memang ya. Nih bang, saya putarkan ya bang ya. Nih, Iya. sebentar saya putarkan. Biar kalian menjadi saksi ya. Kalian akan menjadi saksi mata bagaimana mereka ini memblokir saya. Sebentar bang, saya inikan dulu sebentar. Efeknya saya inikan, efek belakang. Sebentar saya balik kamera saya. Biar abang lihat sendiri ya. Sebentar bang. Sebentar ya, sabar. Gini, balik kamera. Saya akan memutarkan ini saya biar kalian sama-sama melihat apakah saya yang memblokir si Juma atau Juma yang memblokir saya. Lihat ya. Ini bang ya. Ini akun saya yang sedang live ini. Oke? Iya betul. Nah, ini videonya dia nih. Nih. Perhatikan. Saya perbesar dulu sebentar ya. Saya perbesar. Kita terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Mereka lagi ngomong Kita sesuai dengan apa yang kita tunggu. Lihat ya bang ya. Lihat tulisan di sini. Ini kan akun dia nih, sahabat Bang Juma ya kan? Iya. Kan? Nah, Betul. ini saya lihat waktu saya klik dia lihat nih. Mereka menunggu seorang Mesias, seorang raja yang sama Lihat tuh bang, tulisannya nih. Lihat nih tulisannya. seperti Daud sama Lihat ya. Bentar. Musa yang bisa membuat mereka Jadi saya diblokir bang, sama dia. Nih. yang bisa membuat mereka Saya diblokir. Kemudian si Uncup nih. Apakah ISPI berani dengan saya? yang muslim tahan dulu gitu ya, karena muslim Diblokir. Tonton saja langsung. Kalau tonton langsung lebih kelihatan. Jadi intinya mereka memblokir saya. Entah kenapa kok ketakutannya seperti itu gitu loh. Ya silakan Bang Al-Katiri. Iya bang. Jujur bang, saya udah baca Alkitab bang. Jadi ada satu cerita di Alkitab itu, di Injil Lukas itu bang. Itu yang membuat saya 100% kembali Katolik. Oh, Abang berarti mau tahu? berarti abang sudah tidak mau mualaf lagi. Tidak. Saya udah kemarin udah mau keluarga, udah kumpul dan saya udah damai sama keluarga, udah berdoa juga. Gitu bang. Ya inilah Ada teman-teman satu ya. ayat. Inilah teman-teman, Iya. saya perkenalkan dulu Bang ya. Inilah teman-teman bahwa Bang Al-Katiri ya, Bang Al-KTP mualaf tanggal 25 Desember, murtadnya Januari ya Bang ya. Iya, betul. Jadi makanya saya bilang begini, para pendukung Juma dan kawan-kawan, janganlah kalian euforia. Ada lagi masuk Islam, walah. Lihat, udah buktinya keluar lagi. Ya silakan Bang Alkat, silakan. Iya bang, selain saya dapat nonton video abang, selain itu saya sendiri crosscheck di Injil. Ada satu kisah di Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di mana di situ waktu Yesus berkunjung ke rumah orang Farisi, kemudian datanglah Maria Magdalena dan langsung menciumi kaki Yesus, membasuh kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambut, dan meminyakinya dengan wangi-wangian. Di situ orang Farisi itu berkata dalam hatinya, si Simon, dia berkata,
kalau benar dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan berdosa ini. Lalu Yesus balik dan berkata, aku tahu dia Simon. Aku tahu orang ini Simon. Yesus memberikan perumpamaan, Bang. Begini perumpamaannya. Jika ada 2 orang berutang kepadamu, yang satu 500 dan satu 50 dinar, namun keduanya tidak sanggup membayar dan hutangnya dihapus, manakah yang paling beruntung? Lalu Simon menjawab, tentu yang paling bersyukur yang banyak hutangnya. Nah, saya memasuki rumah kamu, tetapi kamu tidak meminjaki kaki saya, kamu tidak membasuh kaki saya dan lain sebagainya. Di situ Yesus berkata, siapa yang paling banyak berbuat dosa, dia akan lebih banyak berbuat kasih ketimbang orang yang merasa dirinya benar. Tentu dia sedikit berbuat kasih. Sama satu lagi Bang Edis, waktu pemungut cukai berdoa dengan orang Farisi di bait Allah. Orang Farisi itu berdoa, ya Tuhan alam semesta, saya bersyukur ya Allah, tidak sama seperti orang lain, orang berdosa, penista, pemungut cukai dan pezina. Dia bilang, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya membayar zakat. Namun orang Farisi orang pemungut cukai yang berdosa itu berdiri jauh, bahkan mengangkat kepalanya pun tak berani, dan dia memukul dadanya. Ya Allah, saya tidak pantas. Bukannya Allah, Bang. Gak ada Allah dalam Bible, Bang. Gak ada Allah di dalam Bible. Ya Allah, saya tidak pantas di hadapan saya orang berdosa. Terus seperti sesungguhnya orang Farisi, orang pemungut cukai diulang sebagai orang yang dibenarkan, ya. betul dibenarkan sama Allah. Dalam Bible, barang siapa yang meninggikan diri, ya, maka dia direndahkan. Itulah saya bilang kemarin waktu saya masuk di kampung hukuman Muslim. Saya bilang, Anda merasa diri benar. Kenapa saya keluar dari Islam? Karena waktu saya masuk malah Bang Edis, jujur demi Tuhan, saya melihat orang Islam Kristen, saya merasa saya lebih benar. Benar, saya merasa saya lebih bagus. Saya kasihan sama saudara-saudara saya itu. Mereka akan masuk neraka karena menyembah Yudas, menyembah manusia, menyembah ini. Mereka kafir dalam hati saya. Dan saya selalu merasa diri saya paling benar. Itu salah, itu bagi saya itu sebenarnya. Tapi waktu saya di Katolik, Bang, kami tidak ada pernah merasa kami benar. Bahkan kalau kami di gereja itu bilang, kami mengaku dosa. Ada ucapan mengaku dosanya. Kami sungguh-sungguh berdosa, oleh sebab itu kami mohon doa dari saudara sekalian yang hadir, kan begitu. Kalau kami itu merasa diri kami berdosa dan tidak pantas. Dan saya lebih memilih seperti Maria Magdalena, lebih baik saya menjadi pendosa, tapi saya tahu mana yang benar. Karena Yesus datang kan bukan untuk orang sehat, melainkan dia datang untuk orang berdosa. Seperti orang Farisi yang berkata, mengapa kau duduk dan makan dan minum bersama orang-orang berdosa? Yesus berkata, orang sehat tidak membutuhkan dokter. Betul kan, Bang? Ada ayatnya itu. Iya, orang sakit tidak membutuhkan tabib, ya. Jadi saya merasa lebih baik saya rendah di hadapan manusia, tapi saya tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang Al-KTP. Itu yang saya menjadi pedoman saya, ya. Ya, namanya perjalanan hidup seseorang begitu ya Bang, ya. Jadi walaupun Abang kemarin sempat mualaf, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya ya seperti pengakuan Abang lah, akhirnya Abang kembali lagi seperti itu. Ya, banyak cerita-cerita seperti itu di dalam Bible, perumpamaan seperti anak yang hilang, ya kan? Bagaimana dia dahulu hilang kemudian sudah ditemukan kembali. Bahkan di sini ada lagunya yang sangat terkenal itu kan, lagu yang semua orang tahu itu ya. Amazing Grace ya. Amazing Grace itu ya kira-kira seperti itulah Bang ya. Seperti itu. Betul. Saya ini Bang, jujur maaf ya saya potong. Yang saya membandingkan, kalau saya masuk hukuman Muslim saya langsung diserbu Bang. Binatang kau Al-KTP, turun kau. Anjing apa semua Bang. Belum saya bicara juga. Lepas dulu dia bicara, kata mereka. Langsung dimaki-maki hancur, diturunkan. Ya, dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Seperti itulah kelakuan mereka Bang. Mereka itu kan bisanya cuma marah-marah. Seperti itu. Bahkan si Yanu sudah mengemukakan satu statement itu, Fahri Hamzah itu. Gitu. Ya kan nanti kalau saya putarkan nanti banyak yang kejang-kejang nanti itu. Ya. Tapi kemarin malam Uni Rifa yang masih terima saya
Uniriva. Waktu saya naik di Uniriva, dia masih bilang, saya tidak peduli kau mualaf, kau murtad, saya yang penting saya di Komal saya ini untuk belajar, dia bilang. Terus naiklah orang-orang yang lain yang muslim. Bang Uni, turunin dia tuh, itu iblis apa dong? Nggak ada yang bisa turunin, saya yang berkuasa di sini. Untuk mereka marah, emosi semua yang naik. Uniriva tetap biarkan saya di situ dan tetap saya bernarasi, dia masih mendengarkan saya ngomong. Kemudian kalau di Komalnya Bang Juma, Bang, saya nggak bisa sampaikan karena mereka udah nggak mau naikin saya. Bahkan tadi malam saya tunggu sampai jam 2. Saya minta naik aja, mereka lihat Alkitab ada dibaca sama hostnya kan, ini ada di bawah ada Alkitab, dilanggar saya. Iya sama, saya mengajukan, dia kalau nggak salah live di tempatnya Sianu, Arif ya. Iya, Arif Ahmad ya. Saya coba naik itu dan Sianu ngomong itu DPW Sumatera Barat, API DPW Sumatera Barat ngomong begini dia. Edis di bawah itu naikkan nggak? Jangan. Jadi mereka ini Bang, memang congornya bilang begini, congornya bilang begini nih. Ini congornya Juma ya, teman-teman ya. Ini congornya Juma ini. Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang. Congornya besar, tantang. Giliran datang ini ke Komalnya. Jangan, panas. Itulah kelakuan Juma kalian itu. Makanya saya bilang pesan sama kalian, tolong bilang sama Juma, sudah saatnya kau pakai rok mini gitu. Iya. Bang Edi, semalam saya masuk di Yusuf PI, saya mau nyampaikan itu kan, terus saya kan pakai masker, mau pakai itu, waduh gitu, dia langsung diturunin. Iya, mereka memang seperti itu Bang. Mereka itu sedang menutup-nutupi satu kebohongan besar. Seperti itu. Makanya kalau sama orang yang tahu kartunya, mereka nggak akan berani gitu loh. Karena kalau kita naikkan orang ini makin kebongkar kita, kata dia. Seperti itu. Iya. Oke, begitu ya Bang Alkitab ya. Selamat mempelajari lagi, artinya intinya ya setiap iman seseorang itu walaupun ini kan kadang jatuh bangun seperti itu Bang. Ya seperti dikatakan memang daging roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Ya artinya kita betul. Yang penting itu ada pertobatan setiap hari seperti itu Bang. Ya. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang Alkitab ya. Iya, Bang Edi itu dulu. Kemarin kan saya bilang di Uniripa nih. Dia bilang, maaf ya, Abang dibilang penghujat. Terus saya katakan, saya tidak menemukan selama saya nonton Bang Edis ini yang menghujat. Terus saya dikatakan kalau hanya orang botol yang mengatakan Bang Edis tidak menghujat. Saya bilang dalam hati saya, loh, malah lebih bagus saya naik di Bang Edis, saya tidak di mute dan saya bahkan berbicara bebas. Kalau saya di Komal Muslim, saya di mute, ditendang, di mute, dibilang binatang apa segala macam. Coba, saya buktikan aja. Tadi malam aja ada Yosua yang naik di Bang Edi, di Bang Arif, sama Bang Andi itu di mute. Giliran sama dia mau ngomong di mute, dibuang lagi, dinaikin lagi. Jadi kan nggak ada etika gitu. Jadi saya berpikir sama dengan firman di Yesus berkata itu, jangan kau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak kau lihat. Keluarkanlah dulu balok di matamu, maka akan terlihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Orang buta menuntun orang buta, maka kedua akan jatuh ke dalam lubang. Sama seperti itu Bang mereka. Jadi saya jujur Bang, saya banyak belajar di Alkitab itu, ternyata semua ilmu ada di dalam. Kalau kita banyak perumpamaan Yesus yang membangun iman kita kembali. Terima kasih Bang Edis. Ya, sama-sama Bang Alkitab. Saya amin, ya. Saya selalu Bang Alkitab. Terus bertumbuh dalam iman ya Bang Alkitab ya. Amin. Makasih Bang. Oke, makasih Bang Alkitab. Ya, makasih. Ya, begitulah teman-teman ya. Jadi perjalanan hidup seseorang itu ya memang seperti itu teman-teman ya, pasang surut ya kan. Seperti itu. Tapi yang jelas intinya yang mau saya sampaikan adalah bahwa Zuma itu tidak sesuai, congornya dengan kenyataannya nggak sesuai. Ya itu. Makanya bilanglah sama mereka, jangan panjang-panjang kalau ngadapin dia.
Kau dicariin sama Edis TV, udah lama kau dicariin, kemana kau lari gitu. Ya, saya tantang, mari kita tunjukkan. Iya, giliran dijabanin ngeblokir. Apa itu? Gitu loh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad. Muhammad. Gambarnya Allah tapi namanya Muhammad. Ya, silakan Bang Muhammad. Ya. Selamat siang Bang Bang Muhammad. Nyalakan kamera, mari diskusi dengan baik. Silakan Bang Muhammad. Iya, siap. Nah, oh ini yang kemarin. Iya. Ya, masih ingat. Apanya lagi Bang Muhammad? Ya, saya akan hanya menjelaskan tentang sunat ya di dalam Islam ya. Sunat di dalam Islam adalah amal soleh gitu. Amal soleh. Ayatnya? Ya, kalau ayatnya sih ada di surat An-Nisa 124. Coba bisa dibacakan? Ya, tentang di sini adalah yang mengarah kepada gini ya. Artinya aja Pak. Artinya aja Pak Muhammad. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun begitu. Kan terarah di sini adalah di kalimat zakarin begitu. Zakarin adalah zakar seorang wanita dan zakar seorang lelaki. Karena kalimat zal itu apabila dihilangkan z-nya itu menjadi zakar. Begitu. Perasaan kalau ini kayak nggak nyambung sama yang ditanya tentang sunat. Ya. Itu nggak bicara tentang sunat sama sekali loh. Iya, tapi disebut di ayat ini adalah tentang zakarin, orang-orang yang mengerjakan amal soleh gitu. Tapi kalau Anda tanya tentang kalimat sunat, yaitu mengarah ke surat ini, surat An-Nisa juga 122. Di situ ada kalimat sanut. Kalau sanut itu artinya maksudnya kalau Anda mengatakan sunat itu kan sin yang mengarah kepada nun. Tapi kalau sanut itu nun yang menunjukkan kepada zal di antara kaki, kan zal itu kaki, menunjuk di antara dua kaki. Gitu. Ini saya bisa lama-lama saya bisa lama-lama saya bisa itu. Bisa kalau kayak begini. Ya memang seperti itu ayat Al-Qur'an. Begini loh Pak Muhammad. Pak Muhammad, gini. Kita harus bisa membedakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan hayalan kita. Nah, kita nggak bicara hayalan kita nih, kita bicara yang tertulis di Quran. Kata khitan muncul nggak dalam Al-Quran? Khitan itu kan bahasa Indonesia, yang nggak ada lah di dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya khitan apa? Bahasa khitan ya disebut di sini adalah zakarin, itu menyebut alat kelamin begitu. Enggak, pengertian khitan apa? Pengertian khitan. Pengertian khitan itu adalah sunat. Sunat itu kan bahasa Jawa, khitan bahasa Indonesia. Yang nggak ada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang diarabkan, Iya, gitu. Pengertian khitan itu apa? Sunat, kalau di dalam bahasa Indonesia kan khitan itu sunat. Pengertian sunat itu apa? Sunat itu adalah menghilangkan ujung penis. Dikerat kulit katanya, betul. Iya. Nah, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan supaya orang itu mengkerat kulit katannya? Ya itu yang disebut di dalam Al-Quran itu zakarin, itu menyebut alat kelamin zakar seorang wanita dan zakar seorang laki-laki. Dikerat kulit katannya. Iya, itu kata rin itu kan keratan. Dikerat. Iya. Oh, perempuan juga harus dikerat. Amal soleh, iya, mengerjakan amal yang disebut dengan amal soleh. Begitu. Iya, berarti perempuan juga harus disunat juga. Harus di dalam Islam.
Perempuan juga. Perempuan gitu. juga harus disunat, laki-laki juga harus Iya, disunat. betul. Kalau Kan perempuan yang dipotong apanya? Ya disebut di dalam bahasa Jawa itu ujung itil itu bukan berarti itilnya dihilangkan, tetapi Loh, katanya sama. dipotong. Loh, Harus bukan. dipotong. Ujung sama dengan penis. Kan perempuan itu juga punya yang namanya ya mohon maaf ya. Berarti harus dipotong. Bukan dipotong, dihilangkan. Dihilangkan ujungnya kan. Iya, punyanya berarti perempuan. ngilanginnya pakai apa? Ya pakai pisau lah sama Iya, berarti dengan dipotong. laki-laki. Berarti dipotong. Bukan dipotong, kalau dipotong itu hilang, tetapi ujungnya beda. Gimana sih ini? Loh, memang iya, mungkin Ya, ada fungsinya Pak apa itu? awam Fungsinya tentang biar ini. ngapa? Ya, fungsinya adalah kalau di dalam Islam fungsinya satu. Kan di dalam kulub atau di dalam Nggak, ayatnya loh. selaput. Kan Anda tanya fungsinya, ya saya Iya. jawab tentang fungsinya. Fungsinya adalah menghilangkan kotoran yang ada di dalam Iya, balik maksudnya selaput, begini. begitu. Fungsinya menghilangkan kotoran itu ayatnya Ya, di ayat berapa? Nggak ada kalau di dalam mengatakan tentang itu, saya nggak ada. Tetapi Oke, berarti Quran disebut- tidak menjelaskan segala sesuatu ya? Ya, yang jelas dalam praktek. Sebentar Pak Muhammad. Ya. Berarti Oke. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu ya? Ya, kalau menuruti kemauan pikiran Anda bisa diterima. Kalau tidak menurut Al-Quran. Bukan. Menurut Pak Muhammad, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu enggak? Ya jelas menjelaskan segala sesuatu. Jelas. Fungsi sunat biar apa? Fungsi sunat pertama adalah amal soleh. Kalau amal harta Tadi katanya biar bersih, gimana sih? itu di dalam Al-Quran. Amal soleh itu adalah ya tidak diumumkan secara orang. Kalau amal soleh. Waduh, kayaknya amal kita harta oke diumumkan. lah. Saya kalau ngomong sama Pak Muhammad ini, kayaknya Pak Muhammad ini penganut membaca halusinasi, bukan membaca yang tertulis. Tidak, karena itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan halusinasi, karena ini adalah tertulis di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi menurut Quran Ibrahim sunat juga Iya. berarti ya? Kalau di dalam Al-Quran menyebutnya zakarin, apakah Nabi Ibrahim tidak punya zakar? Kan punya. Berarti Ibrahim di dalam Al-Quran sunat? Ya disebut seperti itu berarti ya sunat, karena Ibrahim adalah seorang laki-laki. Siapa yang Kalau nyuruh sudah- Ibrahim sunat? Ya itu di dalam Al-Quran sih tidak ada menyebut siapa yang menyuruh Nabi Ibrahim sunat, itu nggak ada. Tapi Ibrahim Siapa sunat. yang menyuruh? Iya, kalau di dalam bukan menyebut zakarin itu berarti menyebut alat kelamin. Berarti seorang Ibrahim wanita, dia seorang sunat laki-laki. tanpa ada yang nyuruh ya? Kalau dalam Islam nggak ada, tapi aturan ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Oke lah Pak Muhammad, saya kalau Iya. menerus-neruskan ini nampaknya juga nggak ada ujungnya, karena yang Pak Muhammad katakan itu ceritanya semua nggak ada di dalam Al-Quran begitu. Tapi ya Pak Muhammad ini kayaknya dia ini penganut apa tafsir kebablasan itu loh. Jadi Tidak ada, saya tapi tidak percaya ayat tafsir. itu sama dia di karang-karang gitu, macam ada alif lam mim, alifnya ini, lamnya ini, mimnya ini. Kayaknya Pak Muhammad ini penganut itu. Penganut ajaran apa? Kalau bahasa Jawanya itu ini. Gotak gatik matuk, itu. Itu Anda. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Oke, Sampai sama-sama. ketemu. Terima kasih Pak Oke, Muhammad. siap. Tapi Pak Muhammad Makasih, orangnya sama-sama. sopan Yuk. lah, dia orangnya. Oke, Oke, makasih Pak Muhammad ya. Yuk. Iya, sami-sami. Ya, itulah beratnya saudara-saudara ya. Mereka harus menambah-nambahi yang nggak ada di dalam Al-Quran. Mereka tambah-tambahi ya. Baik yang profesional maupun yang penganut gotak untuk matuk itu ya. sama semua. Seperti tadi juga seperti itu kan. Oh, menurut kitab tafsir ini Ibrahim sunat katanya. Makanya saya bilang ya Quran ya sama mereka nggak akan ini. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar, kita sebenarnya ada janji nih. Kemana si Zulkifli TV ini? Ini dia nih. Udah nongol dia nih. Kenapa dia lari? Coba, diterima nggak sama dia?
Kita padahal sudah janji nih sama dia ini, tapi dianya memang mereka ini nggak ada yang bisa dipegang sama mereka ini. Bentar. Sudah saya senggol dia. Bentar. Nggak diterima kan? Memang penipu mereka, penipu. Nggak bisa dipegang. Tukang mencari kesalahan. Bukan tukang mencari kesalahan. Tukang memberitakan yang benar. Kemudian kau pelintir-pelintir. Gimana sih? Kok kau bilang tukang mencari kesalahan? Coba naik, yuk, naik. Yang mana saya tukang mencari-cari kesalahan? Sambil menunggu si ini ya, si siapa, si Zulkifli ya. Tidak berani ya. Memang mereka ini pendusta. Gak ada yang bisa ini ya. Kalau teman-teman menyaksikan ya, kemarin dia udah saya tantang dan dia sudah mengiyakan. Besok pagi jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sudah saya tunggu dari jam 9 pagi. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 1 siang. Gak nongol. Gak berani dia. Oke, kita kasih naik ada Bastian. Ya, silakan Bastian. Bastian 27, silakan nyalakan kamera. Salam Bang Edis. Bang Edis, nggak usah nyalain kamera. Aku cuma mau cari mau mendengarkan tanggapan Bang Edis. Kata si Zulkifli itu katanya Bang Edis itu modal congor doang katanya. Oh, abang udah ke sana? Iya, aku dengar mereka bilang, oh jangan itu paling kita ke sana dia modalnya congor doang. Enggak, mereka enggak harus ke sini. Jadi sesuai perjanjian kan semalam mereka siaran, saya masuk, saya bilang begini. Daripada kita nanti debat kusir, gimana kalau besok pagi kita debat di Komal masing-masing. Anda siaran, saya siaran, kita ketemu di tengah, PK gitu loh. Dia sudah iyakan. Terus dia ngomong sekarang congor-congor katanya. Memang mereka ini. Ya itulah. Kenyataannya seperti itu. Ya gurunya saja meninggal kok, gimana? Bang Bastian terjeda, Bang. Halo? Oke, ya Bang Bastian nampaknya ada kendala, kita turunkan dulu ya. Maaf ya Bang Bastian ya. Baik, jadi kita sudah dapat jawaban bahwa intinya si Zulkifli pun tidak berani. Ya, itulah, mereka tidak ada yang berani. Ya, mereka tidak ada yang berani teman-teman. Oke teman-teman ya, sehubungan dengan banyaknya akun-akun yang palsu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi nih, teman-teman saya kasih tahu kepada teman-teman. Ini saya balik dulu ya. Bentar, saya balikkan dulu layar saya, sabar teman-teman. Sabar teman-teman ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Lihat ya. Kalau teman-teman klik Edis TV di kolom pencarian nih, Edis TV begini. Yang muncul berlihat ini. 1, 2, 3, 4. Banyak nih. Edis TV banyak nih. Nah, teman-teman, yang asli itu hanya ada 2 ini. Nih. Yang asli itu ciri-cirinya begini. Ini misalnya kita klik ya nih. Nah, nih. Kalau asli itu ada tulisannya begini nih. Kolektor Rumah Apologet. Ada tanda panah. Kemudian ada ini nih. HTTPS ini. Nah ini. Nah kalau teman-teman pergi ke web ini. Ke HTTP ini. Pencet. Nah. Nanti teman-teman akan dibawa ke web saya. Nah ketika aja di sini ke web saya nih. Open.
Tup, gitu. Nah, teman-teman nanti akan muncul semua seperti ini. Ya. Ini tentang bio saya di sini ada semua. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu ciri-cirinya, akun saya hanya ada 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi karena sudah berapa jam ini sebentar. Sudah hampir 3 jam, 5 menit lagi sudah 3 jam. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Tapi besok hari Minggu di sini teman-teman. Ya lihat besok lah ya. Kalau kita bisa siaran malam. Tapi mudah-mudahan lah bisa teman-teman. Karena hari Minggu besok kayaknya jatah saya di gereja itu menjadi keamanan. Oke. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa siaran nanti malam. Kita rehat dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Terima kasih. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus. Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya dengan jawab mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih.